kampungnya sakit, kalau jaraknya 3 jam kayak Raja Ampat tuh kalau dibawa ke Sorong, berapa lama? Udah hilang di jalan orang. Kalau dari Bau-Bau, mana Ibu Wakil Wali Kota Bau-Bau, dibawa ke Kendari, sudah berapa jam dan sudah hilang di jalan gitu. Ini visi. Pengentasan tuberkulosis itu juga karena kita mau jadi negara maju. Karena ini penyakit negara, kata Pak Menteri, penyakit negara yang belum maju ini. Dan memang harus dihilangkan ini. Nah ini itu yang disebut dengan visi. Dan beliau menurut saya menjalankan ini dengan sangat rapi. CKG menurut saya salah satu PHTC paling rapi Pak. Harus diakui ini. Sangat rapi sistemnya, ready di puskesmas dan segala macam. Sistem pendataannya kita juga bisa ngelihatnya. Dan outputnya sangat berguna. Sebenarnya yang kemarin Pak Menkes agak ngetop lingkar pinggang itu kan salah satunya output dari cek kesehatan gratis. Karena ternyata yang terbesar kita itu obesitas. Dan obesitas ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Dan kalau beliau jalankan, angka ekspektasi hidup kita bisa nambah. Dari 74 bisa menjadi 80, menjadi berapa? Untuk gaya pola hidup, karena kita masih bisa produktif nih. Nah, saya dikirimin sama istri Pak Menteri. Di Jepang itu ada namanya tahun 2008 itu metabolic law. Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Law, hukum nih, aturan main nih. Metabolic law itu ngukur lingkar pinggang juga Pak Menteri. Untuk karyawan usia 40 sampai 74 karena di sana 74 tahun masih boleh jadi karyawan karena usia harapan hidupnya tinggi. Yang umur 40 sampai 74 itu tiap tahun Pemda sama perusahaan harus mengukur lingkar pinggang. Kalau lebih ukuran lingkar pinggangnya misalnya laki-laki dari 85, dia 85 cm disuruh ikut program. Karena kalau enggak, ya enggak sehat dan enggak produktif sebagai, nah ini visi nih. Hari ini kita jadikan diskusi, bercandaan, kita jadikan apa, pro kontra misalnya. Tapi gaya hidup sehat itu visi ke depan. Kalau kita mau jadi negara yang maju, kita juga teman wartawan nih. Mungkin enggak terkait dengan kesehatan, tapi saya jawab sekarang izin Pak Menteri, supaya nanti enggak bubar acara ketika saya berangkat. Supaya nanti enggak bubar acara ketika saya berangkat. Pertama ada pertanyaan dari teman wartawan, apa komentarnya terkait TNI jaga kejaksaan gitu. Ini kan bukan komentar, tapi teman-teman, lembaga-lembaga negara itu bisa saling bekerja sama, bisa saling MOU. BGN aja itu penyediaan lahannya awal-awal itu banyak disupport oleh TNI. Badan Gizi Nasional juga bisa kerjasama dengan BUMN. Jadi kejaksaan dalam aspek tertentu, apalagi di kejaksaan itu ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, juga bisa melakukan kerjasama dengan TNI. Ini kan bukan seperti kondisi darurat kemudian TNI bersenjata lengkap kemudian menjaga demo di kejaksaan. Ini MOU untuk pengamanan di dalam kejaksaan dan ini biasa saja. Dan kejaksaan kan juga punya MOU dengan Polri juga, misalnya untuk pengamanan misal di peradilan dan segala macam. Pertanyaan kedua, upaya memberantas premanisme kenapa belum menyentuh ormas? Apakah sejauh ini upaya dilakukan penegakan hukum sudah efektif? Teman-teman, yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertama oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini. Dan ini tentu enggak hari ini direncanakan besok kejadian enggak.
tentu perlu proses, dan bagaimanapun mereka kan jalan keluar. Ya kan, dibina, diarahkan untuk kerja-kerja yang lebih produktif. Kan dia sumber daya manusia, kita juga bisa dibina dan dilatih. Kang Deddy Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke barak gitu. Kalau sekarang nggak mau sekolah aja di videoin, dilaporin ke Kang Deddy gitu. Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha, supaya investasi masuk di sini, ya, orang-orang senang berusaha di sini, sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya nggak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan malak-malak, siapa tahu tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi. Mungkin itu ya dari pertanyaan teman-teman, supaya nanti nggak kejar-kejar doorstop nih, karena Pak Menteri lagi presentasi dan tanya jawab nanti gitu. Jadi ini supaya diskusi kita berjalan lancar. Nah, yang ketiga pertanyaannya, kenapa pesawat kepresidenan ganti warna? Berapa biayanya? Terus saya belum harus cek dulu ini soal kenapa pesawat kepresidenan ganti warna. Tapi gini teman-teman, kalau kendaraan pemeliharaan rutin, maintenance rutin, ya salah satu pemeliharaannya juga ganti desain, ganti warna. Itu sebenarnya bukan hal yang perlu dibesar-besarkan dan harus dicarikan alasannya gitu. Kalau misalnya biasanya mobil kepresidenan warna hitam, hari ini mobil kepresidenan warna putih, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau merah putihnya desainnya seperti apa, nanti tetap merah putih, desainnya beda lagi tapi tetap merah putih, itu cuman soal desain gitu. Soal maintenance dan soal perawatan, dicat ulang itu biasa, kayak rumah kita juga, dicat ulang juga biasa. Jadi itulah kira-kira, kalau mengenai berapa biayanya nanti kita cek lagi ya, saya belum dapatkan informasi soal itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan doorstop teman-teman wartawan, supaya nanti enggak harus bubar-bubaran ketika Pak Menteri Kesehatan sedang memberikan penjelasan. Saya terima kasih, itu saja pemantik dari saya. Mohon maaf jadi agak panjang Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.